teman, pemantau, manajer. Santai ya. Pemantau, manajer, Ya, tapi ini saat mengontrol. Artinya saat mengontrol mereka berbuat salah. Saat mereka berbuat salah. Saat siswa kita berbuat kesalahan, bagaimana kita memposisikan diri kita? Saya selalu terapkan pada anak-anak bahwa saya katakan bahwa saya bisa menjadi seorang ini nanti kan Ya, oke. memantau. Oke. Jadi saya menularkan di komunikasinya. Ya. Jadi saya katakan pada anak-anak, tanamkan bahwa saya posisinya adalah juga bisa sebagai teman, sebagai seorang guru dan seorang ibu. Jadi kalian harus mempercayai saya kalau ada sesuatu. Nah, bagaimana seorang teman itu mengingatkan, nah itu jangan pernah sakit hati karena kita teman. Oke. Jadi posisi kita sebagai guru, sebagai teman dan sebagai ibu. Jadi gitu yang saya tanamkan pada anak-anak. Oke. Ya, baik Mbak, terima kasih. Bapak Ibu, kita sebagai guru dalam mengontrol anak didik kita, apakah kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, apakah menempatkan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah dengan menunjukkan kesalahannya sampai dia benar-benar merasa bersalah, apakah kita memposisikan diri kita sebagai teman yang kadang-kadang sebagai teman itu juga harus diperhitungkan baik buruknya ketika anak itu akhirnya jadi ngelama gitu ya Pak ya. Apakah kita memposisikan diri kita sebagai pemantau yang akhirnya bisa menjadi uncontrol buat anak-anak, ataukah kita memposisikan diri kita sebagai manajer? Segitiga restitusi mengharapkan kita posisinya adalah sebagai manajer. Iya. Oke, ya. Nanti kita lihat bagaimana itu ya Mbak ya. Oke. Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau anak itu berbuat salah, itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Percaya enggak? Yes. Setiap anak yang melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasarnya yang dia tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan. Betul. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa yang ketika salah satunya itu tidak tercukupi, tidak terpenuhi, maka dia akan bereaksi. Entah itu akhirnya dia berani sama kita, berani pada gurunya, entah itu dia kemudian ketika kita mengajar dia bermalas-malasan, menaruh kepalanya di atas meja, kemudian tidak mempedulikan kita, ataukah dia jarak datang terlambat dan seterusnya. Itu kita yakini bahwa ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dan itu yang harus kita cari tahu. Oh, kamu itu yang tidak terpenuhi. Sehingga kita bisa mengatasinya. Jangan sampai kita tiba-tiba langsung mendoktrin bahwa dia melakukan kesalahan tanpa kita sadari bahwa ada sesuatu yang dia inginkan dari kita yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu menjadi ujung tombak perilaku manusia. Tidak di murid kita yang masih anak-anak kecil itu, bahkan kita sendiri gitu ya. Kita sendiri gitu. Kadang-kadang kita di sekolah tidak selalu rajin gitu. Betul atau enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita di sekolah tidak selalu rajin ya Pak ya. Kadang-kadang ada kalanya kita kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi kemudian menjadi bad mood begitu. Pernah nggak Mbak? Pernah ya, kan kita manusia biasa yang kebutuhan dasarnya ada yang tidak tercukupi begitu ya. Dan itu manusiawi sekali. Dan itu terjadi juga pada anak kita dan kita harus sadar itu. Coba kita lihat kebutuhan dasar anak kita itu apa itu? Tuh Bapak Ibu, yang kemudian nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Bertahan hidup, survival, merasa diterima, love and belonging, kebutuhan kebebasan, freedom, kesenangan, fun, penguasaan, power. 5 kebutuhan ini jika ada salah satu, salah dua, bahkan salah banyak yang mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan bereaksi. Mereka akan membuat ulah. Nah, segitiga restitusi nanti mengharapkan kita mencari kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi, sehingga kita bisa introspeksi diri dan mencukupinya.
survival, love and belonging, freedom, fun and power. Misal di kelas, kenapa ya anak kita kok ngelentro aja, boring? Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Fun misalkan, fun. Saya hari ini juga mau memberikan fun sebenarnya, tapi suaranya nggak bisa masuk, sehingga kita tidak bisa. Saya biasanya kalau memberikan materi cukup panjang itu saya memberikan fun pada teman-teman saya sehingga tidak menjadi boring gitu Bapak Ibu. Apakah power? Anak ini kok nilainya jelek terus ya? Apa ya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Oh mungkin powernya, penguasaannya yang belum terpenuhi gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat kasus-kasusnya. Kita masuk di segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini saya sudah berapa jam ya Bu? Satu. Artinya saya masih 1 jam lagi. Oke. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini strategi untuk bisa membuat anak-anak melakukan budaya positif dengan self disiplin. Ini juga yang bisa mengontrol anak-anak kontrol diri tadi, bahwa anak-anak itu akan melakukan segala sesuatu dengan kesadarannya sendiri, dengan restitusi. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali ke kesalahannya dan karakternya jadi lebih kuat. Terus ini juga kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir mereka ingin seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan salah, dan ada menanyakan keyakinan. Sebelum saya ternyata jalan sendiri sebenarnya supaya tidak jalan sendiri kasus ini saya Andai suara bisa masuk ya Mbak ya, kita bisa bersenang-senang ya, tidak hanya mikir tentang masalah anak ya. Bapak Ibu, ini triangle restitution, dari segitiga restitusi ini yang kita diharapkan untuk bisa melakukannya demi untuk menumbuhkan budaya positif anak-anak, untuk mengontrol anak-anak dengan kesadarannya sendiri gitu ya. Saya kemarin punya kasus begini, murid saya. Ketika saya masuk kelas, saya mendapati murid saya itu naik di atas meja ngecas HP. Jam pelajaran bahasa Inggris. Jadi dia naik di atas meja, terus ngecas HP itu di atasnya jendela begitu. Padahal ada aturan nggak boleh bawa HP kan? Ada aturan nggak boleh bawa HP sekarang ke sekolah. Terus saya masuk ke kelas, saya lihat dia naik di atas meja, ngecas HP di atas itu. Begitu lihat saya, dia langsung turun. Kalau jenengan jadi saya, apa yang akan jenengan lakukan untuk menangani kasus tersebut? Kita belum paham ini ya, ini makanya kasus itu ada dengan posisinya sebagai saya. Apa yang akan jenengan lakukan? Yang belum ngomong. Nurul mau menyampaikan sesuatu. Jika jenengan jadi saya, melihat anak seperti itu kan gue ya. Apa yang jenengan lakukan? Ya, besok silakan. Memberitahu anak-anak. Ya, ada peraturannya tidak boleh membawa HP. Kalau membawa HP saya jenengan masuk kelas sampai anak saya. kan sudah pernah saya memberitahu anak.
bawa HP, HP-nya saya pack, saya bawa pulang. Oke. Pak Budi. HP-nya dipek dibawa pulang. Pak Budi itu biasanya. Oke, Pak Budi juga ke sesuatu Mbak ini. Iya. Iya. Banyak kasus. Iya, iya. Yang ditangani. Pak Budi, ini gantung kono Pak. Aduh, ayo. Ini Pak Budi. Banyak kasus Pak Budi yang ditangani ya. Itu ibunya dengan sertifikat. Benar nggak? Pertama, kalau saya tadi itu langsung saya turun Turun dari atas meja. Setelah itu mana HP-nya, mana jasnya, saya dulu. Disita semua. Dia dibawa dulu, ditanya, kenapa pada aturan nggak berbawa HP, kok bawa HP? Ya. Yang pertama itu. Terus setelah itu nanti kalau sudah kita sana, memang kita tim investigasi biasanya memeriksa dulu bahwa ada apa? BSB dan sebagainya. Ya, ada gambar-gambar atau video-video. Kemarin saya juga pernah menangkap biasanya video yang berisi. Ya, sungguh luar biasa. Ternyata anak SMP kelas 7 itu kontennya banyak sekali. Malah justru yang konten yang berisi itu ternyata anak-anak yang di bawah umur, usianya masih muda-muda itu, anak SMP. Maksudnya kelas 7 ya, kelas 7 masuk gambar kontennya itu. Oh, gambar kontennya itu anak-anak di bawah umur. Ya, yang sebenarnya apa? Video pornonya itu, Ya, ya. Itu adegan-adegan semacam itu. Adegannya yang ada masa-masa sekolah gitu, melakukan hal itu kan. Nah itu udah itu. Tapi saya tanya itu HP-nya bukan miliknya, istilahnya bukan miliknya dia, misalnya miliknya Pak pamannya atau masnya gitu kan. Untuk saat ini ada masalah Mbak Buan ya, Bu Lili ya, ternyata kita ini sekarang ini menghadapi siswa ini tak berdaya gitu kan, ya, tak berdaya. Tak berdaya. Ya, walaupun kita memang sebenarnya bermanfaat semuanya ya, untuk hukuman, untuk konsekuensi itu memang harus ada kayak gitu. Karena kalau nggak ada hukuman, anak ya nggak mau jalannya. Okay. Karena cuma kita ini tak berdaya. Karena tak berdaya di mana? Karena kita sudah kalau guru bertindak melakukan hukuman kita kena sanksi sendiri. Ya dapatnya di situ. Maka dari itu kita kontrolnya kalau diperiksa saat ini memang kontrolnya ya agama. Kita kembali ke agama. Berarti self disiplin gitu ya. Disiplin, ya. Karena motivasi intrinsik ya. Ya, kita nggak bisa sekarang itu mentah-mentah atau memberikan hukuman dan sebagainya, itu ternyata ya nggak ada manfaat, malah justru kita yang Oke, lanjut ke situ. Bagaimana cara jenengan menangani kasus saya tadi? Ya, tadi Setelah disita? ya sudah, nanti kita bawa dulu mata HP-nya, kita bawa dulu, kita cek dulu. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya itu hanya dikasih peringatan saja. Karena ini jangan diulangi kembali. Jadi kalau misalnya ada HP-nya ternyata desa, kita bawa. Oke, baik. Berarti tanpa menghadirkan orang tua ya Pak? Belum. Langsung disita, begitu tidak ada apa-apa dikembalikan? Iya, dikasih peringatan. Dikasih peringatan, oke. Ada punya cara yang berbeda? Kalau jadi saya menolak. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Sebenarnya hampir sama. Cuma namanya saya emak-emak ya, bapak ya. Namanya emak-emak itu nada tinggi itu pasti. Oke. Ini manusiawi. Pertama tahu Allahu Akbar, ya Allah le. SMP Muhammadiyah satu urusan. Iya. Allahu Akbar le turun, itu pasti. Namanya emak-emak ya. Nada tinggi ya. Spontan, kata spontan ya. Allahu Akbar turun le turun. Setelah turun akhirnya saya minta HP-nya. Kemudian saya sita sampai jam pelajaran berakhir. Baru anak ini tetap kita libatkan dalam pembelajaran karena kasihan juga jika mengganggu proses pembelajaran. Kemudian anak tersebut akan saya panggil pada saat pulang dengan didampingi oleh BK wali kelas. Kemudian imbasnya akhirnya seluruh
Dan HP. akhirnya jadi heboh. Iya. Terima kasih, itu operasinya dilakukan di lain hari. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Oke, ternyata Banyak cara. Ada lagi yang punya cara yang berbeda? Ada lagi yang punya cara yang berbeda untuk menangani itu jika menemui anak model begitu? Kira-kira kalau yang jenengan lakukan tadi, apakah anaknya akan menyadari kesalahannya? Kalau untuk menyadari secara langsung Secara langsung tidak. pendekatan dengan BK setelah pelajaran selesai, kita balik kelas, kemudian dengan kepala sekolah kita pendekatan secara pelan-pelan. Oke, berarti masih ada cara lain begitu ya? Dikasih secara pelan-pelan. Ada cara lain untuk menyadarkan anaknya begitu ya? Oke. Mbak Wiwi punya cara lain? Misal itu terjadi pada jenengan. Bengoknya mesti kode ya? sama, cuman saya karena mungkin saya ini ya sama sebenarnya. Dia orang ngomong. Kalau saya itu masih Allah bakar bagus. Kalau saya enggak, la dalah. Rapoy, modon. Kan ada saya seperti itu anak-anak. Kalau yang itu apa bapak? Allah la dalah. Anak-anak itu kadang ya takut lucu gitu. Saya kadang ya tertawa sendiri dengan kata-kata saya. Hiburan. Ya itu pertama otomatis itu turun. Kemudian selama pembelajaran saya ambil saja, maaf nak ya, disimpan dulu aja. Kita lanjutkan pelajaran. Kenapa? Karena saya mempercayakan kepada BK yang sudah punya profesi dan teknik dan bla bla dan lain-lain sebagainya. Karena saya background saya juga mungkin kurang memenuhi untuk itu. Jadi biar profesional nanti saya serahkan ke BK. Terserah di situ BK sudah punya aturan main di sekolah ini dan sudah main-main dan lain-lainnya. Nah itu saya serahkan ke BK. Pada saat saya tahan dulu, pinjam ditahan, setelah itu serahkan ke BK biar diurusi BK. Mbak ini ikut terlibat tidak saat BK mengurusi? Saat BK mengurusi paling BK tanya ini pelajaran apa gitu aja, saya serahkan sepenuhnya. Saya serahkan sepenuhnya kepada BK. Maaf ya, bukan saya ini ya tidak mau tahu dengan urusan anak enggak. Memang saya sangat menghargai job deskripsi dan profesi tupoksinya masing-masing. Takutnya saya malah salah menangani biar itu. Jadi itu agak sedikit ekstrim menurut saya. Maaf. Khawatirnya dia merasa oh ini wilayahku nih. Iya. Jadi biar Jaga perasaan orang betul. Kalau BK-nya nggak menangani? Oh pasti menangani. Kalau nggak menangani, ada loh BK yang nggak mau menangani. Oh nanti saya urus dari Baik, terima saya. Kalau kasih. nggak menangani jadi urusan saya. Oke ya, jadi Bapak Ibu ada 3 tahap dalam menangani kasus anak kita. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, nanti seperti apa akan saya beri contoh, lalu validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Seperti kasus saya tadi, gitu ya. Seperti kasus saya tadi bahwa ada anak yang ketika saya masuk kelas dia naik di atas meja dan ngecas. Bagaimana reaksi kita pertama? Ya tentu saja kaget. Lalu apa yang dilakukan? Oke, silakan turun. Karena itu pelanggaran pertama HP jelas ya. Yang kedua adalah sopan santun ya. Sopan santunnya dia jelas tidak hal yang dia lakukan kesalahan kedua adalah sopan santunnya kurang. Bapak Ibu, apa yang jenengan harusnya lakukan untuk menangani anak tersebut dengan segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya betul, kalau langsung diambil HP-nya, saya bawa sini HP-nya, casnya bawa sini, dan kita simpan, saya simpan di meja. Saya melanjutkan perjalanan pembelajaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anak tersebut tetap ikut pelajaran sampai selesai. Setelah pelajaran selesai, ayo ikut beli di ruang guru. Saya ajak ke ruangan saya. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Karena saya lagi praktek segitiga restitusi dan kebetulan menghadapi kasus tersebut, maka saya praktekkan segitiga restitusi ini. Saya tanya begini, kamu tahu kenapa Bu Lili dipanggil sekarang? Tahu Bu. Kenapa? Karena tadi saya bawa HP, saya ngecas di atas jendela dan itu menurut saya kesalahan.
sudah melakukan dua kesalahan. Satu, membawa HP, padahal itu nggak boleh. Kedua, kamu ngecas di atas meja sehingga kamu harus naik ke atas meja dan tidak sopan. Dan itu kita hindari. Lalu bagaimana supaya saya bisa mengembalikan identitasnya? Karena anak yang melakukan kesalahan itu identitas gagal. Identitasnya dia gagal, tidak sukses. Dia akan merasa bahwa dia gagal, dia tidak sukses. Itu identitasnya. Dan kita harus menstabilkan identitasnya itu. Ya sudah, kalau kamu sudah menyadari kesalahannya, tidak apa-apa. Dulu bullying juga pernah seusiamu melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu, anak seusia kamu itu kalau hal-hal seperti ini dan melakukan kesalahan itu sudah biasa. Dan dulu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ketika seusia kamu. Itu kalimat, contoh kalimat menstabilkan identitas sebenarnya. Sehingga dia merasa tidak terlalu besar. Dia menjadi tidak down. Gitu. Menetralisir, kalimat yang menetralisir. Artinya dia tidak merasa dihakimi. Di situ. Itu menstabilkan identitas. Jangan langsung kalau kita menunjuk bahwa dia salah, dia ini, maka kita membuat identitasnya petagakan. Kita membuat identitasnya menjadi orang yang benar-benar akan dihakimi. Nah, itu menstabilkan identitas. Gak apa-apa. Dulu saya seusia kami juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, melakukan ini, melakukan itu, karena memang masih tahap dalam belajar bagaimana bersikap menjadi orang yang baik. Sehingga dia nggak merasa ketakutan untuk berhadapan dengan kita. Nah, ini juga sesuatu yang baru buat saya, Bapak Ibu. Termasuk saya juga masih belajar menangani masalah dengan model begini. Nah, mari kita sama-sama mungkin bisa melakukannya, sama-sama belajar. Lalu yang kedua, setelah kita mengembalikan stabilitasnya itu, identitasnya itu dia, kita validasi tindakan salahnya. Tidak apa-apa, kamu melakukan ini karena dulu Bumi juga pernah melakukan ini. Karena ini hal yang memang biasanya dilakukan anak-anak seusia kamu. Namun, kita masuk ke tanda kedua. Validasi tindakan salah.